I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Hutan adalah sebuah lapang yang didominasi oleh pepohonan yang banyak dan menjadi tempat tinggal binatang, tumbuhan, dan organisme lainnya. Namun, saat ini peristiwa terbakarnya hutan seringkali terjadi, baik karena faktor alam ataupun perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Halo guys, saya Devan Aryadi dan saya akan menuju ke lokasi tempat yang sering terjadi kebakaran. Tepatnya di Kabupaten Bangka yang dekat kawasan Lintas Timur. Ikutin video kami ya guys. Cekidot. Kembali lagi bersama saya Devan Aryadi dan saya telah berada di lokasi sekarang. Nah teman-teman, video ini dibuat atas dasar tugas ujian akhir semester mata kuliah dasar-dasar ilmu sosial yang dosen pengampuhnya Ibu Ayah Hidayati SPD MSI. Di dalam video ini kami akan membahas mengenai kebakaran hutan di Lintas Timur dengan konsep geografi, hukum, dan sosiologi. Jadi teman-teman, seperti yang dilihat di belakang saya ini, fenomena kebakaran hutan pada saat ini sedang marak-maraknya terjadi. Seperti hutan yang di belakang ini berada di salah satu kawasan di Kota Pangkal Pinang, kawasan Lintas Timur, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kabut asap dari kebakaran hutan dapat mengganggu mobilitas masyarakat, khususnya transportasi penerbangan. Asap dari kebakaran hutan juga dapat menimbulkan berbagai macam penyakit pada masyarakat seperti iritasi pada mata, asma, ispa, tenggorokan, dan iritasi pada organ yang lainnya. Jadi menurut pandangan geografi, kebakaran hutan ini menyebabkan pemanasan global dan merusak beberapa ekosistem. Ada banyak karbon dioksida yang keluar seperti asap dan dapat merusak pernapasan manusia. Dan hutan yang gundul ini tidak dapat menyerap air. Jadi solusi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kebakaran hutan adalah pemerintah dapat mengajak masyarakat untuk mengadakan rapat, misalnya melakukan pembuatan jadwal untuk penjagaan bergilir kebakaran hutan ini. Terus pemerintah dapat memberikan CCTV di sekitar wilayah hutan ini, sehingga jika ada masyarakat yang ketahuan melakukan atau menyebabkan hutan ini kebakaran, maka pemerintah dapat memberikan sanksi yang berat, terus dapat melakukan reboisasi secara massal. Nah, jadi kesimpulannya dari kebakaran hutan ini bukan hanya disebabkan oleh alam, tetapi juga akibat ulah dari manusia. Dan kebakaran hutan ini banyak sekali dampaknya. Jadi untuk kalian jangan pernah membakar hutan. Kasihan warga-warga sekitar di sini yang terkena dampak kebakaran hutan ini. Sekian
Permisi Pak. Jadi gini, kami itu dari UBB mendapat tugas penelitian. Jadi kami mengambil isu dari kebakaran di sini. Nah, untuk secara rapi kami meminta kepala desanya kan tadi lagi ada kesibuk. Nah, jadi kami itu mau tanya nih selebihnya tentang bagaimana sih kronologi dari kebakaran tersebut. Ini masalahnya gini ya. Kalau kebakaran ini udah mau dikatakan rutin ya untuk di air anjir ini tahunan, karena banyaknya lahan yang kosong dan tidak berpenghuni yang disebabkan oleh kemarau awalnya, banyak alang-alang yang kering. Di situ mungkin ada dua faktor ya, faktor kesengajaan dan tidak kesengajaan. Karena kenapa? Kalau sifatnya daun-daun alang-alang itu sudah terlalu kering, untuk rokok pun bisa menyebabkan kebakaran. Itu bukan disengaja, mungkin orang lewat mancing, buang itu kan kena angin, lewat dikit-dikit akhirnya membesar. Itu yang sering terjadi. Nah, kalau berbicara tentang hal yang disengaja, mungkin ada yang mau buka lahan kebun, di staking dulu lah, bahasa ini di staking, dikumpulkan kayu-kayunya lalu pasarkan pembakaran. Akan tetapi itu jarang terjadi. Karena kenapa? Kalau pada saat itu orang akan berpikir akan dampaknya sangat luas kan. Nah, tapi kalau dijaga ini, misalnya izin sama Pak Kades, nanti berkoordinasi dengan pihak pemadam kebakaran, sehingga ada yang standby kalau untuk lahan kebun kan. Tapi kalau untuk lahan-lahan yang alami lah boleh dikatakan tidak ada berpenghuni, walaupun ada yang punya, tidak ada aktivitas, itu biasanya disebabkan oleh puntung rokok lah, yang kebanyakan. Karena kenapa kita mengambil kesimpulan puntung rokok? Karena yang terbakar itu dari awalnya itu dari lahan yang berumput alang-alang. Nah itu bukan kayu-kayu besar. Itu yang sering terjadi di wilayah Desa Air Anjir, Kecamatan Merawang, khususnya yang ada di wilayah Koramil 041303 Merawang dan Polsek Merawang. Kami juga selaku Babinsa, Babin Kaptimas beserta perangkat desa, kalau terjadi hal-hal yang seperti itu mendatangi TKP dulu, hanya mendatangi, tidak bisa berbuat banyak, baru konfirmasi dengan pihak pemadam kebakaran. Untuk apa ya, pertama mengetahui titik dulu, sehingga dari pihak pemadam kebakaran tidak buta di mana arahnya kan gitu, sehingga kebakaran tersebut bisa segera diatasi. Dan penyebabnya itu ada dua versi ya. Kalau untuk lahan kebun itu bisa disengaja dibakar, tapi kalau yang di pinggir-pinggir jalan mungkin sering lewat ya, yang terjadi itulah mungkin karena puntung rokok itu bisa saja terjadi. Orang mancing di dalam kan banyak, ngerokok tidak sadar, tidak dimatiin dulu. Jadi kalau unsur-unsur kesengajaan kayaknya nihil lah. Tapi kami juga alhamdulillah dengan perangkat desa dan lain sebagainya masih diberi kemampuan untuk mendatangi, bukan mematikan api, mendatangi. Benar? Itu tugasnya damkar. Mungkin sampai Anda pernah dengar ya, damkar itu sampai semboyannya apa? Pantang pulang sebelum padam. Iya. Benar tak? Benar. Saya dengar kau pulang, aku tidak padam, kata api itu kan. Jadi saking banyaknya yang terjadi selama berapa bulan? Hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan itu rutin. Hampir setiap hari. Untung saya bisa pulang kan. Nggak kebakar juga kan gitu. Jauh masalahnya. Kalau dekat-dekat selesai gitu dibuatnya. Jadi itu hal-hal yang ini banyak yang di pantai. Karena banyak apa? Daun-daun cemara yang jatuh itu kan. Daun-daun cemara kan kering itu kalau ini. Akhirnya orang mancing, buang puntung rokok. Jadi kalau berbicara penyebabnya apa, itu ada dua versi. Unsur ketidaksengajaan dengan pembuangan puntung rokok. Yang sering
kita dapatkan seperti itu. Dan kita bisa melihat dan membaca. Kadang-kadang di pinggir jalan, kalau di tengah besar kemungkinan ada unsur kesengajaan kan gitu. Jadi mau ke pantai tak buang rokok, udah habis buang rokok kan. Itu yang sering terjadi. Kira-kira apa lagi yang mau ditanyakan? Kan tadi aku baca di berita. Nah, terus itu tuh katanya lahan di sekitar lintas timur tuh lahan gambut ya Pak? Itu benar apa bukan? Dikatakan lahan gambut ya, tapi jarang sih yang dikatakan lahan gambut juga. Karena kenapa? Rumput-rumput, karena memang airnya itu tidak begitu dalam. Ya, boleh dikatakan tidak terlalu dalam. Kenapa? Pada saat selesai kebakaran seperti saat sekarang ya, itu kita bisa lewat. Kalau di sini boleh dikatakan 0% lah ya kalau untuk lahan gambut ada. Kalau untuk lahan gambutnya lah ada di sini. Jadi guys, gimana penjelasan kita tadi? Seru kan? Seru dong! Jadi kita sebagai masyarakat, entah itu pemerintah, mahasiswa, tua maupun muda, kita harus menjaga lingkungan sekitar kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaga alam? Mari kita jaga hutan kita. See you. Mari guys kita jaga.